di KPP Pertambangan Tanggal Timur ini permohonan PBK termasuk layanan unggulan sehingga kurang lebih prosesnya lebih cepat, kurang lebih 10 hari sampai selesai ke hasil PBK-nya seperti itu. Hai kawan pajak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama kami di podcast Cerita Tim. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang pemindah bukuan. Seringkali setelah kawan pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara, kawan pajak baru menyadari bahwa terdapat kesalahan baik dalam MPWP penyetor atau mungkin tahun pajak, masa pajak, atau bahkan dalam nominal pajak yang disetorkan. Apabila terjadi hal seperti itu, kawan pajak tentunya akan mengajukan permohonan pemindah bukuan ke KPP terdaftar atau ke KPP di mana NTPN diadministrasikan. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas proses pemindah bukuan di KPP itu seperti apa sih? Nah, bersama saya Ikrimah sebagai host podcast kali ini dan narasumber kita Mbak Amalia. Langsung kita sapa aja. Mbak Amalia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh langsung kita mulai ya? Silakan. Nah, Mbak Amal, seperti pemindah bukuan. Oke, jadi pemindah bukuan atau yang biasa kita singkat PBK itu adalah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 242 tahun 2014. Nah, dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan ke Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan ke KPP terdaftar atau ke KPP di mana NTPN diadministrasikan. Nah, NTPN adalah apa? Adalah nomor transaksi penerimaan negara, didapatkan setelah wajib pajak selesai menyetorkan atau membayarkan pajak negara. Nah, kalau misalkan nih ada kesalahan, contohnya wajib pajak sudah menyetorkan pembayaran PPN dalam negeri atas masa pajak Februari 2023 dengan nominal setoran sebesar Rp250.000. Lalu wajib pajak baru menyadari kesalahan, ternyata seharusnya disetor atas masa pajak Maret 2023. Nanti petugas peneliti akan menginput di sistem atas kesalahan pembayaran pajak tersebut yang akan dipindah bukukan ke masa pajak Maret 2023. Jadi yang berpindah adalah masa pajaknya sesuai permohonan wajib pajak dari masa pajak Februari 2023 dipindahkan ke dalam sistem ke dalam masa pajak Maret 2023. Seperti itu kurang lebih prosesnya. Oh, oke. Nah, ketika wajib pajak melakukan permohonan pemindah bukuan ini, apakah ada format khususnya untuk surat permohonannya atau bebas dan dokumen apa aja sih yang diperlukan untuk mengajukan permohonan PBK? Oke, formatnya diatur dalam lampiran PMK 242 tahun 2014 ini, di mana ada bagian data identitas wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Lalu ada bagian data identitas pembayaran atau penyetoran pajak yang terjadi kesalahan tadi. Lalu juga ada bagian pembayaran atau penyetoran pajak dengan tujuan akan dipindah bukukan. Dan selanjutnya ada alasan yang dikemukakan wajib pajak. Lalu ada bagian ditulis tanggal permohonan. Dan tadi yang paling atas itu ada nomor surat permohonan. Dan yang terakhir adalah tanda tangan wajib pajak, tanda tangan serta stempel atau cap jika yang mengajukan permohonan pemindah bukuan adalah wajib pajak badan. Oke. Lalu untuk dokumennya sendiri adalah asli atau fotokopi bukti pembayaran pajak, bisa asli SSP, surat-surat pajak, atau asli BPN, bukti penerimaan negara, atau jika wajib pajak ingin mengajukan permohonan PBK dari PBK ke PBK, lampirannya harus dilampiri dengan asli bukti pemindah bukuan dari KPP, seperti itu. Oh, oke. Nah, apa aja sih Mbak yang menjadi trigger wajib pajak harus mengajukan permohonan pemindah bukuan? Oke, jadi triggernya itu ada banyak ya, mulai dari kesalahan NPWP penyetor, atau bisa juga kesalahan masa pajak, tahun pajak, kode jenis pajak, atau kode jenis setoran. Selain itu juga ada juga kesalahan pada nominal jenis pajak yang dibayarkan. Seperti itu sih kurang lebih.
Atas permohonan-permohonan PBK yang masuk ke KPP itu, apakah semua akan dikabulkan atau ada proses penelitian terlebih dahulu? Baik, tentu saja atas permohonan PBK yang diterima oleh KPP akan diteliti terlebih dahulu oleh petugas peneliti. Yang pertama kita akan meneliti formalnya dulu, apakah permohonan sudah sesuai nih dengan format lampiran PMK 242 tadi. Dan setelah itu penelitian materialnya akan kita sandingkan nih data pembayaran dan pelaporan wajib pajak sesuai dengan data pembayaran pajak yang dilampirkan wajib pajak, seperti itu. Nah, setelah proses penelitian selesai, ada nggak dokumen yang nantinya akan dikirimkan ke wajib pajak? Oke, nanti jika permohonan PBK dikabulkan, nantinya wajib pajak akan menerima dokumen asli bukti pemindah bukuan dari KPP. Namun jika permohonan PBK ditolak, nantinya wajib pajak akan menerima dokumen surat penolakan pemindah bukuan dengan mengemukakan alasan mengapa permohonan PBK ditolak oleh KPP gitu. Oh gitu. Nah, oke. Penyebab apa aja kira-kira yang membuat permohonan pemindah bukuan itu bisa ditolak? Oke, jadi penyebabnya itu rata-rata sejauh ini sih apabila contohnya nih, wajib pajak ada pembatalan bukti potong PPh pasal 23 oleh lawan transaksi. Nah, permohonan PBK akan kami tolak apabila wajib pajak masih memperhitungkan bukti potong dan NPN tersebut secara penuh atau sebagian dalam SPT masa PPh unifikasi. Jadi solusinya jika memang ada pembatalan bukti potong PPh pasal 23 lawan transaksi harus dibatalkan dulu bukti potongnya, baru nanti diposting ulang atau dilakukan pembetulan SPT masa PPh unifikasi, baru wajib pajak bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan ke KPP terdaftar gitu. Oh oke. Nah, kalau nggak salah kan sejak awal tahun ini permohonan PBK bisa diajukan secara online ya melalui PBK. e-PBK. Iya. Nah, pengajuan PBK secara online ini apakah mencakup seluruh case atau hanya case-case tertentu aja? Ya, jadi alhamdulillah ya sejak awal tahun 2023 ini Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan inovasi dengan adanya IPBK online ya. Jadinya yang tadinya permohonan PBK disampaikan secara manual, yaitu disampaikan secara langsung ke loket KPP atau dikirim permohonannya via pos atau jasa ekspedisi. Sekarang permohonan PBK sudah ada inovasinya, yaitu adanya IPBK online diajukan di halaman djponline.pajak.go.id. Tentunya harus memiliki e-fin terlebih dahulu. Sayangnya untuk saat ini memang belum bisa mencakup semua case permohonan. Contohnya satu, jika yang tadi itu atas pembatalan bukti potong PPh pasal 23 oleh lawan transaksi, nanti jika wajib pajak sudah membatalkan bukti potongnya dan sudah melakukan pembetulan SPT masa PPh unifikasi, akan muncul notifikasi NTPN terindikasi sudah digunakan dalam pelaporan SPT masa PPh unifikasi. Dengan demikian, wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan IPBK. Jadi solusinya harus manual lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, IPBK online saat ini belum bisa mengakomodasi untuk permohonan PBK atas wajib kepada tujuannya kepada wajib pajak yang terdaftar di luar KPP pertama Tanah Timur. Jadi solusinya masih manual. Lalu yang ketiga adalah IPBK online masih belum bisa mengakomodasi permohonan PBK ke PBK. Jadi kalau seperti itu solusinya masih harus manual atas tiga permohonan yang tadi. Namun kedepannya semoga DJP terus bisa melakukan inovasi sehingga atas ketiga jenis case tersebut bisa dilakukan IPBK online. Gitu. Oke, baik. Setelah pengajuan permohonan oleh wajib pajak, berapa lama proses penelitian di KPP-nya? Dalam PMK 242 2014 tadi kan disebutkan kurang lebih 30 hari ya untuk proses penelitian sampai hasil PBK-nya keluar. Namun di KPP pertama Tanah Timur ini permohonan PBK termasuk layanan unggulan sehingga kurang lebih prosesnya lebih cepat, kurang lebih 10 hari sampai selesai ke hasil PBK-nya, seperti itu. Nah, ada nggak Mbak mungkin saran dari Mbak Amal untuk meminimalisir permohonan PBK yang masuk ke KPP? Oke, jadi kalau saran dari kami, sebaiknya dipastikan kembali atas NPWP penyetornya, kode pajak, kode jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan nominal jumlah pajak yang akan dibayarkan ke kas negara, seperti itu.
Baik Mbak Amal, terima kasih banyak atas penjelasannya terkait pemindah bukuan. Semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan kawan pajak terkait PBK. Saya Ikrimah bersama Mbak Amalia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kawan pajak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya podcast Ceritang Tim. Pajak kuat, Indonesia maju.